Ini orang akrobat filsafat terus dari konten-konten sebelum ini. Langsung tunjuk poin aja lah. Pelan-pelan Pak Sopir. Dari video debat Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul, sama video-video saya sebelum ini, saya benar-benar belajar bahwa untuk memahamkan mayoritas audiens yang ada di negara Konoha, itu tidak bisa menggunakan video berdurasi panjang. Kenapa? Lawang dibikin video pendek aja masih salah paham kok. Sudah salah paham, ngotot pula. Nggak percaya? Coba cek video-video saya, yaitu video 0016 sama 0017. Baca komentar-komentarnya. Kesalahpahaman semacam ini nggak hanya terjadi di konteks agama loh guys, tapi terjadi di seluruh aspek kehidupan sosial kita. Ngapusi. Ancane jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yun Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung aja guys, kesalahpahaman yang saya maksud itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu intensi, latar belakang, tingkat intelektual, kemampuan komunikasi, media, dan konteks. 1. Niat atau intensi seseorang itu akan menentukan bahasa tubuh, pilihan kata, dan juga intonasi dalam menyampaikan suatu hal. Begitu juga dengan pendengar. Niat atau intensi tadi itu akan memunculkan respon tertentu. Niat atau intensi yang saya maksud sudah saya jelaskan di konten 0004. 2. Latar belakang itu juga akan menentukan kepahaman seseorang terhadap suatu informasi. Latar belakang seseorang itu akan membentuk titik sentuh yang berbeda-beda. Contoh, saya tuh punya teman, ketika ngomongin bakat atau kemampuan yang dibawa sejak lahir ya, dia itu termasuk orang yang tidak mempercayai adanya bakat. Jadi menurut dia, kemampuan yang didapatkan seseorang itu berdasarkan kerja keras. Dia itu pernah melihat suatu kondisi ketika seseorang ngomong, wah anak ini berbakat, kalau yang itu tidak. Akhirnya yang anak yang dikatakan berbakat tadi, itu jadi semangat untuk berjuang, sedangkan anak yang dikatakan tidak berbakat tadi, itu mentalnya jadi down. Dan akhirnya nggak mau berjuang lagi. Dari pengalaman tersebut, dia berkesimpulan bahwa bakat itu nggak ada. Yang ada hanya kerja keras. Justru kata bakat itu bisa meracuni otak orang. 3. Tingkat intelektual atau kemampuan berpikir itu juga akan menentukan kepahaman seseorang terhadap suatu informasi. Kalian bayangin, kalau konten-konten saya ditonton sama orang yang kemampuan berpikirnya bagus, sama orang yang kemampuan berpikirnya biasa-biasa saja, sama orang yang kemampuan berpikirnya itu kurang bagus, kira-kira hasilnya sama apa beda? Beda kan ya? 4. Kemampuan berkomunikasi itu juga akan menentukan informasi tersebut itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Kalau cara menjelaskan suatu hal itu seperti benang ruwet, maka hal tersebut akan sulit dipahami sama pendengar. Mungkin kalian sering ya menemukan orang yang pengetahuannya itu bagus dan dalam, tapi kemampuan dia dalam mentransfer apa yang ada di kepalanya ke pendengar itu kurang bagus. Dan ada juga sebaliknya, orang yang sebenarnya itu nggak pintar-pintar amat, tapi kemampuan komunikasinya atau kemampuan dia mentransfer isi kepalanya kepada pendengar itu sangat bagus. Terus ada juga orang yang menjelaskan suatu hal dengan istilah-istilah yang terkesan intelek. Tapi sebetulnya isinya ya nggak seberapa berbobot. Sebaliknya, ada orang yang ketika ngomong itu bahasanya sederhana, tapi isinya berbobot. 5. Media yang saya maksud itu kayak gini. Misal ya, ketika kalian menganggap Ustadz Felix Shaw itu radikal, gara-gara ada orang yang ngomong kalau Ustadz Felix Shaw itu radikal, dibanding dengan kalian itu bantah-bantahan lewat kolom komentar, lewat sosial media dengan Ustadz Felix Shaw langsung, itu kesimpulannya sama atau beda? Sama nggak kesimpulan kalian dibanding dengan kalian chat-chatan langsung secara personal dengan Ustadz Felix Shaw? Sama nggak dengan kalian menyimpulkan dari nonton video-video di YouTube beliau? Sama nggak dengan kalian datang langsung ke kajian Ustadz Felix Shaw? Sama nggak dengan kalian ngobrol langsung sama Ustadz Felix Shaw? Kira-kira mana yang paling akurat? Jelaskan ya, ngobrol langsung lebih akurat. Itu yang saya maksud dengan poin saya, media itu menentukan hasil pemahaman ya guys. 6. Konteks. Misal, pada minggu kedua bulan Juli tahun 2021, Pak Joko ngomong ke keluarga beliau, jangan keluar rumah sama sekali selama 1 minggu. Bagi orang yang nggak tahu konteks, mungkin mereka akan berpikir kalau Pak Joko itu orang yang over posesif dan kaku.
Tapi bagi yang tahu konteks, maka mereka akan berpikir kalau Pak Joko itu orang yang penyayang terhadap keluarganya. Kenapa? Karena pada bulan itu, COVID-19 varian Delta itu banyak memakan korban. Urutan cerita yang diacak-acak juga bisa menyebabkan kesimpulan terhadap suatu hal itu menjadi berbeda. Contoh, misal kalau saya seperti ini, nah berarti saya ngasih duit ke pengemis. Tapi kalau di rewind, seret gini, nah berarti saya ngambil duit dari pengemis. Ini pengemis ini. Faktor berikutnya adalah proses komunikasinya ya. Untuk mempermudah, kita harus memahami dulu bagaimana proses berpindahnya suatu ide dari kepala seseorang menuju ke kepala orang lain. Pertama, seseorang itu punya suatu ide. Kemudian ide tersebut diubah menjadi kalimat-kalimat yang berisi kata-kata. Kemudian ide yang telah diubah menjadi kalimat-kalimat yang berisi kata-kata tadi itu dirubah menjadi suara-suara yang akan ditangkap oleh pendengar. Kemudian si pendengar kan menangkap suara-suara tadi yang berisi kalimat-kalimat yang terdiri dari kata-kata. Kemudian dipahami makna dari kalimat-kalimat yang berisi kata-kata tadi. Kemudian dipahamilah ide yang disampaikan oleh pembicara. Halah, barang simpel kok dibikin rumit. Lo jangan salah, pemilihan kata dan penyusunan kalimat yang berbeda itu juga memberikan makna yang berbeda, walaupun artinya sama. Misal, saya lagi kumpul sama teman-teman sekolah saya, terus ada teman saya yang namanya Anjar minjem HP saya, tapi dia nggak ngomong-ngomong. Terus dia keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Lah, kebetulan saya itu kan keburu-buru mau pulang. Otomatis saya kan sedikit berkemas. Terus saya nyari HP saya, loh HP saya kok nggak ada. Akhirnya teman-teman saya yang lain itu bantu saya nyariin HP saya tadi. 10 menit kemudian Anjar datang, terus nanya ke kita semua. Halo guys, kalian lagi nyari apa ini? Lagi nyari HP-nya Mas R. Lah ini HP-nya. Loh, kok bisa kamu bawa? Tadi aku minjem bentar. Kamu ini gimana Tonjar? Pinjem HP temennya kok nggak ngomong-ngomong. Wah, pinter banget bawa HP temennya nggak ngomong-ngomong. Besok-besok diulangin lagi ya, Jar. 3 kalimat terakhir, itu kan secara arti sama toh. Poinnya adalah kesel sama kelakuannya Anjar. Tapi emosi yang dihasilkan dari pilihan kata-katanya kan berbeda-beda toh. Pernyataan yang terakhir tadi itu kan besok-besok diulang lagi ya, Jar. Nah, itu kalau Anjarnya pinter, berarti kan dia kan harusnya merasa bersalah ya, kan gitu. Tapi kalau dianya nggak pinter, itu akan diulang lagi. Dan dia mengulangi hal tersebut itu bukan karena ngece atau ngehek ya, tapi karena memang nggak paham dengan maksud kalimatnya. Itu hanya contoh sederhana ya guys ya. Nah, dari penjelasan panjang lebar tadi, kita akan menganalisis argumen-argumen yang disampaikan oleh orang-orang ateis yang telah kita bahas di konten 0016. Kita analisis di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala manittaba'al huda.